sering juga disebut ga, bukan ga, tapi lo. Makhorijul huruf fa, yakninya adalah ujung gigi seri atas menyentuh badan bibir bagian bawah. Fa, fa. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terakhir kita sudah mempelajari 3 huruf, yaitu huruf to, lo, dan huruf ain. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari 3 huruf lagi, yaitu huruf ghain, huruf fa, dan huruf qaf. Kita masuk pada huruf yang pertama, yaitu huruf ghain. Makhraj huruf ghain yakninya adalah tenggorokan bagian bawah atau tenggorokan paling luar. Istilah tenggorokan dalam ilmu tajwid, yang bagian bawah itu adalah yang paling luar dan yang paling atas itu adalah yang paling dalam. Jadi huruf ghain makhrajnya adalah tenggorokan bawah atau terluar. Gha, ri, u. Kita masuk ke sifatul huruf ghain. Yang pertama adalah jahar atau tidak adanya aliran nafas. Au, il, u. Tidak ada aliran nafas ketika tasydid maupun dalam keadaan sukun. Dalam penyebutan huruf ghain ini tidak ada aliran nafasnya. Sifat yang kedua pada huruf ghain adalah rokhawah atau suaranya mengalir. Coba kita buktikan huruf ghain ini apakah benar-benar mengalir suaranya atau tidak. Coba kita baca dalam keadaan sukun dan bertasydid. Au, il, u. Ada aliran suara ketika dalam keadaan sukun. Allah, iri, u. Dalam keadaan tasydid pun tetap ada aliran suaranya, tidak terputus. Allah, iri, u. Sifat yang ketiga pada huruf ghain ini yaitu isti'la atau pangkal lidahnya terangkat sehingga menghasilkan bunyi huruf ghain tebal. Au, ir, u, wo, tebal. Pangkal lidahnya terangkat. Sifat yang keempat pada huruf ghain yaitu infitah, terbukanya aula tengah lidah sehingga suara antara lidah dan langit-langit tidak terkurung. Sifat terakhir pada huruf ghain yaitu ismat, yakninya adalah jauh dari tempat keluarnya. Coba kita praktekkan huruf ghain ini, kita letakkan makhrajnya yang tepat dan sifatul hurufnya yang benar. Boleh sahabat ikuti bersama-sama. Ghaghiru bal, ghugan ghanigharna minal mughni maghiran ghanigha. Kita ulangi sekali lagi. Ghaghiru bal, ghugan ghanigharna minal mughni maghiran ghanigha. Sekarang coba kita contohkan atau kita praktekkan dalam ayat suci Al-Quran. Kita ambil 2 contoh yang ada di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tasma'u fiha laghiyah. Ghain dalam keadaan kasrah, bunyi tebalnya agak sedikit berkurang dibandingkan berharokat fathah dan dhammah. Laghiyah. Kita ambil di contoh yang lain. Wallaili idza yaghsha. Yaghsha. Ghain dalam keadaan sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah sehingga bunyi sukunnya itu tebal dan aliran suara atau rokhawahnya jangan sampai terputus. Kesalahan yang sering terjadi ketika kita membacakan huruf ghain ini tidak tepatnya makhraj, kadang terlalu ke tengah atau terlalu keluar makhrajnya. Selanjutnya sering juga disebut ga, bukan ga, tapi lo. Ada bunyi tebal karena pangkal lidahnya terangkat, yaitu sifat isti'la pada huruf ghain. Jadi tidak ada istilah ga dalam ghain, melainkan huruf ghain dibaca lo, bukan ga. Kita lanjutkan ke huruf yang kedua, yakni huruf fa. Makhorijul huruf fa, yakninya adalah
ujung gigi seri atas menyentuh badan bibir bagian bawah. Fa, fa. Sifatul huruf fa yang pertama yakni adalah hams. Adanya aliran nafas. Contoh, af, if, uf. Ada aliran nafas ketika kita membacakan huruf fa. Sifat yang kedua pada huruf fa ini adalah rokhawah atau mengalirnya suara. Jadi selain mengalirnya nafas, juga ada aliran suara ketika kita membacakan huruf fa. Af, if, uf. Aliran suaranya juga ada ketika kita membacakan huruf fa. Selanjutnya, sifat huruf fa adalah istifal atau rendah pangkal lidahnya, tidak terangkatnya pangkal lidah, sehingga huruf fa ini termasuk huruf yang tipis. Sifat selanjutnya pada huruf fa yakninya adalah infitah, aula tengah lidahnya terbuka sehingga tidak terkurungnya suara antara lidah dan langit-langit. Sifat terakhir pada huruf fa yakninya adalah idlaq atau dekat dari tempat keluarnya. Coba kita praktekkan dengan metode yang sama seperti huruf ghain tadi. Silakan sahabat ikuti untuk melatih kefasihan huruf fa ini. Fa, fi, fu, baf, fu, fa, fani, faf, na, minal, mufni, ma, fi, fa, fani, fa. Kita coba sekali lagi. Fa, fi, fu, baf, fu, fa, fani, faf, na, minal, mufni, ma, fi, fa, fani, fa. Coba kita contohkan dan kita praktekkan dalam ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Coba kita ambil di ayat yang lain. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Kesalahan yang sering terjadi ketika kita membacakan huruf fa ini, ada beberapa tempat atau lokasi di Indonesia barangkali menyebutkan huruf fa ini tidak ada aliran nafasnya, sehingga seperti huruf p, pa, pa. Itu keliru karena sifat huruf fa ada hams atau aliran nafas. Fa ada aliran nafasnya. Kemudian kesalahan yang lain barangkali dibaca seperti tebal, af, af. Itu juga keliru karena pada huruf fa bibirnya itu seperti huruf tipis. Fa, fa, bukan af, af, bukan dimajukan bibirnya. Ini juga sering terjadi ketika kita membacakan huruf fa. Makanya harus hati-hati dan dilatih. Kita masuk ke huruf yang terakhir pada pertemuan kali ini, yakninya huruf qaf. Huruf qaf. Makhorijul huruf qaf yakninya adalah pangkal lidah ke langit-langit. Tapi perlu jadi catatan, huruf qaf ini langit-langitnya yaitu bagian yang lunaknya. Ko, qaf, sehingga tidak ada angin. Kita masuk ke sifatul huruf qaf. Sifat huruf qaf yang pertama yakninya adalah jahar atau tidak mengalirnya nafas. Karena tadi makhorijul huruf qaf ini pangkal lidah ke langit-langit bagian lunak. Ko, ti, u, tidak ada aliran nafas atau angin. Kemudian sifat selanjutnya pada huruf qaf yakninya adalah syiddah atau tertahannya suara. Kita buktikan dengan mensukunkan huruf qaf tanpa qalqalah. Aq, iq, uk. Tidak ada aliran suara dan tidak ada juga aliran nafasnya. Aq, to, iq, ti, uk, u. Tidak ada aliran nafas dan tidak ada aliran suara. Selanjutnya huruf qaf termasuk huruf yang isti'la atau pangkal lidahnya terangkat. Sehingga huruf qaf ini termasuk huruf yang tebal. Sifat selanjutnya, huruf qaf adalah infitah atau aula tengah lidahnya terbuka sehingga suara tidak terkurung antara lidah dan langit-langit. Qa, ti, u. Sifat selanjutnya pada huruf qaf termasuk huruf yang ismat atau jauh dari tempat keluarnya. Ada sifat tambahan pada huruf qaf ini, yakninya adalah qalqalah atau memantul ketika disukunkan. Aqqa, iqqa, uqqo. Coba kita praktekkan dengan metode yang sama. Boleh sahabat ikuti untuk melatih kefasihan lidah pada huruf qaf ini. Qaqiqu baqo, quqan qaniqa qana minal muqani maqiqan qaniqa. Kita coba sekali lagi. Qaqiqu baqo,
قوقا قنققن من المقنم قيقا قنقا. Sekarang coba kita praktekkan dalam ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Syaqaqna. Ada dua huruf qaf. Yang pertama berharokat fathah dan setelahnya ada qaf yang qalqalah. Syaqaqna. Jadi ada pantulan di saat sukun baik di tengah maupun di akhir ayat atau di akhir kalimat. Kita contohkan di ayat yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf qaf dalam keadaan kasroh ada sedikit penurunan kadar ketebalan. Tim, bukan dibaca tim, tapi tim. Jadi huruf qaf ketika dibaca berharokat kasroh sedikit berkurang kadar tebalnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kesalahan yang sering terjadi ketika kita membacakan huruf qaf ini, yang pertama ada angin atau munculnya sifat hams. Kim, qaf, qaf. Itu disebabkan karena makhrajnya tidak tepat. Kalau makhrajnya tepat antara pangkal lidah ke langit-langit yang bagian lunak, maka anginnya itu tidak akan muncul. Qaf, qaf. Itu kesalahan yang barangkali sering terjadi. Selanjutnya huruf qaf ketika sukun qalqalahnya lemah atau tidak dibunyikan sama sekali. Ak, ik, uk. Harusnya aqo, iqo, uqo. Ada qalqalah atau pantulan karena sifat huruf qaf yakni adalah qalqalah. Tidak dibaca tebal atau pangkal lidahnya tidak terangkat. Ini juga keliru dalam penyebutan huruf qaf karena huruf qaf termasuk huruf yang isti'la atau pangkal lidahnya terangkat. Baik, barangkali itu dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan dan terus dilatih lidah sahabat agar bisa membacakannya secara fasih dan juga benar dalam prakteknya membacakan Al-Quran. Kita belajar sedikit demi sedikit, sebarkan video ini agar bisa menyebarkan kebermanfaatan yang lebih banyak lagi. Dan dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian materi tadi. Kami akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خيركم من تعلم القرآن وعلمه